Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil furajahum syarif warzuqna fid dunya ziyatahum wa fil akhirati syafa'atahum. Para guru yang mulia, ibu dan bapak, kedua narasumber, Ustadz Maran, ya, Pak Dr. Dede menjawab pertanyaan Pak Dr. Ahmad Suwaidi. Jadi pemaparan beliau itu menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Suwaidi. Satu, kenapa masih malu-malu? Kenapa tidak terbuka? Pak Dr. Ahmad Suwaidi jawabannya baru saja disampaikan oleh Pak Dr. Dede. Pertama, itu karena ini milad ijabi. Kita kembali kepada misi yang Allah yarham ingatkan kita ketika beliau sampaikan deklarasi ijabi di Gedung Merdeka. Mengapa memilih Ahlul Bait, Pak Dokter? Mengapa tidak sih Ahlul Baitlah yang mempersatukan kaum muslim? Jadi pilihan kata itu adalah pilihan persatuan. Mengapa tidak memilih? Bahkan Allah yarham menyampaikan bahwa beliau menyampaikan bahwa ijabi menghimpun para pecinta keluarga Nabi dari mazhab mana saja mereka berasal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekiranya Islam Nusantara merasa dalam dirinya ada kecintaan kepada Ahlul Bait, ahlan wa sahlan. Marhaba. Islam berkemajuan juga. Atas kecintaan pada Ahlul Bait, ahlan wa sahlan. Marhaban. Justru ijabi berdiri ingin memperkenalkan, ingin mengantarkan umat kepada satu khazanah yang menurut Allah yarham dan para pendiri dapat mempersatukan kaum muslimin. Menjadi kontribusi teramat besar. Saya ingat persis ketika Allah yarham Bapak ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Dr. Herbert Faith, dulu seorang Indonesianis dari Australia. Tidak ada yang dapat mempersatukan negeri ini, Indonesia ini, kecuali umat Islamnya. Dan tidak ada yang dapat memecah belah negeri ini juga, kecuali umat Islamnya pula. Nah, Allah yarham mendirikan ijabi untuk persatuan kaum mukminin, yaitu kecintaan pada keluarga Nabi. Itu berdasarkan pada bahwa kembali kepada Al-Quran dan Ahlul Bait adalah rujukan yang disepakati bersama oleh kaum muslimin, bukan hanya oleh dalam tanda petik orang Syiah saja. Ijabi berdiri ingin memperkenalkan kepada kaum muslimin seluruh dunia bahwa ada khazanah teramat besar dalam dunia muslimin, yaitu teladan para keluarga Nabi, teladan a'immah alaihi wassalatu wassalam, dan itu menurut ijabi, Pak Dokter, boleh dicatat di dalam penelitian, bukan milik orang Syiah saja. Tidak boleh ada yang mengklaim Ahlul Bait hanya milik orang Syiah saja. Tidak. Ahlul Bait itu karunia Allah Ta'ala untuk umat manusia. Sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi. Kalau ditanya kenapa selawatannya masih malu-malu, nah itu baru boleh dijawab. Kenapa selawatannya masih malu? Karena amat banyak jejaknya. Dan selama ini sepanjang perjalanan malu-malu kan itu dari tradisi keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Selama perjalanan bangsa Indonesia, tradisi Ahlul Bait itu malu-malu diperkenalkan. Sebagaimana yang tersampaikan jadi tradisi di berbagai negeri, di berbagai daerah, masih malu-malu. Bubur suro, taboi, masih malu-malu untuk dikatakan itu tradisi keluarga Nabi. Bahkan pada penyampaian hadis yang
bukan hadis oleh sebagian. Hubbul waton minal iman, juga malu-malu kalau itu ditelusuri ternyata dari khazanah keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan dengan tegas dikatakan hubbul waton minal iman bukan hadis, bukan riwayat. Tunggu dulu, bukan hadis dan riwayat dalam kitab apa? Menurut siapa? Kalimat yang menggetarkan para pahlawan, memberikan semangat juang pada kemerdekaan Indonesia, hubbul waton minal iman, itu ada dari khazanah alaihi wassalatu wassalam. Itu yang sebetulnya ingin diperkenalkan oleh Ijabi. Jadi Ahlul Bait bukan milik orang Syiah. Dan mengapa kemudian tidak mengambil kata Syiah saja? Izinkan saya belajar dari Pak Haji dari daerah Tanjung Sari. Ketika beliau ditanya oleh orang banyak, Bapak Syiah ya? Beliau menjawab, tunggu dulu. Saya Syiah ini Syiah yang bagaimana? Satu, apakah saya Syiah menurut Google? Kalau saya ini Syiah menurut Google, saya jawab saya bukan Syiah menurut Google. Yang kedua, Syiah menurut musuh-musuh Syiah. Saya juga bukan Syiah menurut musuh-musuh Syiah. Kalau begitu Bapak Syiah yang bagaimana? Nah, izinkan saya jelaskan. Nah, jadi kalau penggunaan kata Syiah disebutkan, kami harus mendefinisikan bahwa kami bukan Syiah Googliyah, bukan Syiah menurut musuh-musuh Syiah. Tapi kalau ingin bertanya, lalu kalian Syiah yang bagaimana? Selamat datang di Ijabi. Nah, gitu. Dijelaskan. Jadi kecintaan kepada Ahlul Bait yang ingin disampaikan, misi persatuan yang diemban. Pemilihan saya kira ada dalam penelitian kedua beliau tentang Syiah dan kesalahpahaman selama ini. Beliau sampaikan tadi sudah berubah, ada stigmatisasi yang sangat sulit dilawan di tengah-tengah bangsa kita ini. Tapi beri saya satu orang saja yang mau menggugat kata Ahlul Bait, mereka akan berhadapan dengan kaum muslimin seluruh. Karena itu mempersatukan. Kalau kata Syiah kan dengan kata Ahlul Bait, karena siapapun semua sepakat pada kecintaan Ahlul Bait Nabi alaihi afdalut tahiyati wa taslim. Perkara kemudian Ahlul Bait yang bagaimana, siapa dan seterusnya, penjelasan menyusul. Tetapi ada khazanah ribuan tak terhingga hadis dari musallatu wassalam. Bahkan baru saja saya googling untuk memperkuat sebetulnya kompilasi hukum Islam Indonesia yang dirumuskan oleh para guru kita sangat terpengaruh fikih Syiah Imamiyah. Kiranya para pendiri itu berkenan, tidak malu-malu dan terbuka menyampaikan yang menyusun kompilasi Indonesia atau hukum Syiah, terutama bab talak, bab nikah, perceraian, waris. Ini satu penelitian saya baca ya dari Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bantul. Karena kebetulan saya googling dengan cepat saja. Kesesuaian fikih talak Syiah Imamiyah dengan aturan perkawinan di Indonesia. Perempuan itu di Indonesia, kalau saya tanya sekarang misalnya, izin juga dengan sepenuh penghormatan pada dalam bahsul, ini menurut tulisan yang dari UIN Sunan Gunung Jati Bantul. Dalam bahsul Sail Komisi Fatwa Muktamar NU ke-28 tahun 1989 menyatakan tidak hanya sahnya talak di luar pengadilan, tapi suami yang mengulangi talaknya di pengadilan, maka talaknya jatuh yang kedua kali. Jadi menurut Muktamar NU 28 di Kerapiak, kalau suami sudah talak di luar pengadilan, kemudian mengulangi talaknya di pengadilan, jatuhnya talak. Tapi baca sebagian, jadi mohon ambil kesimpulan. Kemudian bagaimana untuk KHI, kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang diambil itu fikih Syiah Ja'fariyah, Syiah Imamiyah Ja'fariyah. Jadi pengadilan kita memilih yang pertama itu, yang tetap resmi dihitung sebagai talak yang pertama adalah talak yang di pengadilan. Dan itu fikih Syiah
Imamiyah. Saya malu-malu ya. Enggak, maksud saya kok yang dipuk tangani giliran talak. Jadi dan giliran talak. Ya. Ya. Karena ada satu hal yang sangat asasi pada fikih yang dalam fikih Syiah kemudian dikontribusikan kepada KHI, yaitu penyampaian dalam keadaan sadar. Penyampaian dalam keadaan yang rasyid, yang tidak tercampur emosi, amarah, dan sebagainya. Nah itu pengadilanlah tempatnya. Ya. Boleh jadi di rumah pun demikian, tapi siapa yang kemudian menentukan dan sebagainya. Jadi pengaruh yang sangat besar sekali. Pembacaan sigoh ta'lik dalam sepertinya, mohon bantuan beliau-beliau, sepertinya tidak akan ditemukan di belahan negeri manapun di dunia. Sekiranya saya meninggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut lamanya, maka jatuhlah talak saya 1. Yang kedua ketiganya apa Pak? Sekiranya iti badan istri saya, sekiranya saya tidak memberikan nafkah, berapa bulan? Bapak-bapak banyak yang tidak hafal ibu-ibu ya. Padahal mereka membaca itu semua. Itu ijtihad para ulama Indonesia. Karena tidak ada dalam kitab fikih munakahat, bab fikih manapun, mazhab manapun, penentuan 3 bulan. Tidak ada. Kenapa itu dibuat? Untuk melindungi hak-hak perempuan Indonesia. Namanya juga sigoh. Dan sigoh itu adalah kontribusi fikih Syiah Imamiyah. Kalau mau tidak malu-malu, mau buka-bukaan, saja. Jadi sebetulnya jejaknya sudah banyak di negeri ini. Tapi yang Allah yarham hadirkan dengan Ijabi mencari persatuan. Sampai sekarang tidak ada. Akan jauh berbeda reaksi ibu dan bapak. Berdiri aliansi nasional anti Syiah dengan diri aliansi nasional anti Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan bapak akan segera bangkit dari kursi ini. Ana sudah lama berdiri 2014, tidak ada yang bangkit dari kursi. Tapi untuk kalau ada anti Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, percayalah Pak, ruangan ini kosong semuanya. Yakin saya, ruangan ini kosong semuanya. Nah itu sebetulnya yang mempersatukan. Ahlul Bait itu yang mempersatukan. Meski tentu saja kami menisbatkan sebagai jamaah. Kata jamaah Ahlul Indonesia. Kita ini hanya jamaah, ya, hanya jamaah. Kalau izinnya itu sebetulnya Yai, kalau boleh seperti fans club sebetulnya. Ya, Ormas Ijabi itu fans club. Tidak ada niatan, misalnya tadi ada trajektori yang berlawanan, lalu memunculkan reaksi-reaksi sampai pada tindakan-tindakan kekerasan. Sebetulnya teman-teman Ijabi ini hanya fans club saja. Sebagaimana boleh ada fans club dari klub bola mana, fans club dari timnas negeri mana, gitu. Timnas negeri mana misalnya. Nah teman-teman ini hanya fans club, hanya para fan saja. Para pecinta saja. Dari siapa? Dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebetulnya berbagai kemuskilan yang terjadi menurut kami, terima kasih pada teman-teman Jakarta Rup, Pak Aswin Kasbangpo. Oke. Sebetulnya yang kami harapkan itu semua penelitian itu jawabannya tunggal menurut saya Pak. Dan mohon Bapak berdua menyampaikan, yaitu penegakan hukum yang semestinya. Itu aja. Tidak ada yang diharapkan kecuali dengan mengikuti aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kalau ada di antara kami yang menyalahi aturan, monggo, sebetulnya tidak ada. Kami ikut seikut-ikutnya pada aturan yang sudah disepakati bersama, berbangsa dan bernegara. Jadi semua permasalahan yang terjadi, yang disampaikan, yang diteliti dan sebagainya, mesti masukkan juga unsur bagaimana aparat hukum dalam menyikapi itu semua. Tanpa itu menurut saya bias.
Artinya ada pembiaran. Kalau ada trajektori seperti ini, di mana posisi pemerintah? Ada pembiaran. Sampai sekarang, saya tanya sama teman-teman, itu Aliansi Nasional Anti Syiah, sebetulnya baru tahun berapa ditemukan, itu juga kami belakangan tahu. Sebetulnya yayasan statusnya itu. Terdaftarnya itu di Jakarta sebagai yayasan. Yayasan itu. Yayasan sekali lagi. Yayasan. Gitu. Tapi namanya Aliansi Nasional. Dan bolehkah di negeri ini ada satu organisasi yang didirikan di atas dasar kebencian, di atas dasar ketidaksukaan? Kalau kata Bapak selama ini runner up, sebetulnya sejak berdiri ANAS itu sudah juara. Ya, karena tidak ada dengan sepenuh penghormatan saya pada teman-teman dari berbagai keyakinan yang berbeda, saya belum tahu ada aliansi nasional yang didirikan untuk satu keyakinan tertentu kecuali untuk kecintaan kepada keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi belum ada misalnya aliansi. Saya mohon izin sekali lagi kepada teman-teman Jakarta Rum. Mungkin ada berbagai denominasi. Tapi apakah sudah ada anti aliran A, anti aliran B, anti aliran C nasional? Saya tidak tahu, sekali lagi mohon dikabari. Ada atau tidak? Belum kan? Belum. Satu-satunya yang ada aliansi nasional anti, yaitu terhadap Syiah. Sejak 2014 sampai sekarang 2023, mungkin ANAS juga akan berulang tahun yang ke-10 gitu ya. Tapi itu ya betul Pak. Mungkin. Ya. Undang juga beliau berdua ya. Jadi pertanyaan besarnya tetap kepada pemerintah. Kita bagian terbesar dari anak negeri mengikuti kesepakatan, aturan-aturan, rambu-rambu, undang-undang yang berlaku. Semuanya kita ikut. Kata di antara kami ini ada yang ketangkep sama kamera etle, kami bayar dendanya Pak. Kami mengikuti aturan yang berlaku. Ya. Semua hubungan relasi pos Sunni Syiah pasca reformasi menurut saya tidak akan pernah terpisah dari peranan pemerintah, peranan aparat, bagaimana itu dibentuk oleh politik, tadi saya bicara sama Pak Dr. Ahmad Swedi, oleh politik lokal yang berkembang di daerah. Sebetulnya bukan relasi Sunni Syiahnya ansih, tapi di situ ada kepentingan politik, ada unsur ini dan unsur itu. Nah, kita titip, dan kalau dikatakan bahwa ANAS berdiri karena ijabi tanpa bermaksud bandingkan, sebetulnya ANAS berdiri karena Allah yarham. Nah, karena ANAS berdiri, ijabi sudah 14 tahun. ANAS berdiri itu ijabi sudah 14 tahun. Jadi perlu dilihat relasi sebab akibatnya. Apa betul ANAS berdiri karena ijabi sudah ke berbagai daerah, sudah menurut data ANAS pada 2014, ijabi sudah menganggotakan 2,5 juta. Kalau itu 2014 2,5 juta, maka 25 juta. Misalnya ANAS berdiri karena Allah yarham. Jadi saat saya ditanya oleh seorang peneliti dari luar kalau ini. Jadi apa kekuatan ijabi? Saya jawab Allah yarham. Ya. Kan mereka minta strength ijabi apa? Saya jawab Allah yarham. Ijabi punya Allah yarham, dan satu Allah yarham ini itu menggemparkan dalam tanda petik ya. Menimbulkan gelombang riak dan reaksi karena Allah yarham. Kalau kata beliau kepada sekolah dirikan, mungkin sekolah itu besar karena nama beliau, tapi ujiannya juga besar karena nama beliau juga. Jadi selama ijabi masih ada gambar Allah yarhamnya Pak Dokter, selama melanjutkan misi beliau, gelombang riak itu akan terus ada. Selama berada pada jalur yang beliau pesankan. Dan itu semua insya Allah beliau sudah sangat mengetahui. Jadi, tadi itu saya melihat kembali sambutan beliau pada waktu
deklarasi Ijabi, dan ini bagian dari sejarah yang mesti diketahui oleh semua kita. Beliau berdua menyebutkan pengaruh terbesar berdirinya Ijabi itu adalah Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Betul, saya harus mengingatkan dengan Bapak dan satu orang lagi. Doa kita kepada beliau yaitu almarhum Bapak Johan Effendi. Jejak beliau dalam gerakan keberagaman di Indonesia. Beliau itu dulu Menteri Sekretaris Negara. Kita dapat menggunakan Gedung Merdeka itu karena beliau sebetulnya. Menterinya beliau. Gitu. Beliau itu orang di belakang layar. Orang di belakang layar berdirinya Ijabi. Tidak apa-apa yang disampaikan. Memang beliau kok. Beliau dan Gus Dur. Gus Dur itu, ini saya masih ada waktu. Masih. Bapak pernah cerita, Gus Dur ini pinter. Gus Dur ini pinter. Saya itu, Bapak cerita, diajak oleh Gus Dur keliling ke pesantren-pesantren NU. Silaturahmi para kiai. Lalu Gus Dur sampaikan sama jamaah itu, ibu bapak, nanti ibu bapak itu akan mendengar tentang Syiah. Nanti ibu bapak akan dengar Syiah itu begini, begitu. Itu Gus Dur sebelum Ijabi berdiri. Jadi 23 tahun sebelumnya membawa bapak keliling ke pesantren NU. Nah, terus bapak bilang, Gus Dur bilang begini sama bapak. Nah, ibu-ibu akan dengar Syiah bagaimana. Ini sekarang saya bawa langsung orang Syiahnya. Monggo, Kang Jalal, cerita tentang Syiah. Gitu, malah dipersilahkan oleh Gus Dur itu. Dan begitu dipersilahkan, kesimpulan akhirnya kata Gus Dur, nah sudah sampai kan sama juga dengan NU. Gitu ya. Nah kata bapak itu, Gus Dur itu cerdas. Ya. Karena itu susah orang NU masuk Syiah. Gitu katanya. Ya, karena sudah disampaikan, toh sama juga Syiah tahlilan, NU tahlilan. Ada ini sama juga gitu. Itu cerdasnya Gus Dur, kata bapak itu. Tapi pada saat yang sama, termasuk keberangkatan yang beliau sebutkan tadi, ada keberangkatan santri yang belajar ke Iran. Saya sebut kakak saya, Teh Feli, sebagai orang yang berangkat pertama dari keluarga kami, itu berangkat sepenuhnya atas dana pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya. Teh Feli itu berangkat satu pesawat dengan Gus Dur. Ya, menikmati perbincangan dengan Gus Dur. Dan itu kakak saya, Pak Dokter. Jadi yang belajar ke Iran pertama kali dari keluarga, tiketnya yang bayari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya. Jadi mau bagaimana lagi? Kurang terbuka apa lagi? Kalau ada hubungan, jadi kalau mau disebut dalam bahasa beliau tadi antara Gus Dur dan Bapak, kata Gus Dur, NU itu Syiah minus imamah. Kata Bapak Leran, saya ini Ijabi, jadi kurang suka yang minus-minus. Kalau Ijabi itu kan plus-plus. Ijabi itu plus, artinya positif. Ijabi dalam ab itu artinya positif, plus. Jadi saya gunakan yang plus saja. Ijabi itu NU plus imamah. Nah, gitu. Itu katanya ini langsung. Assalamualaikum. Jadi izin untuk antar doa bagi para guru pendiri Ijabiyin, Kiai Haji Abdurrahman, almarhum Pak Johan Effendi, itu pahlawan-pahlawan kebebasan berkeyakinan, beragama, berpendapat, dan banyak para guru kita yang lainnya. Pada milad ini kita antar beliau-beliau doa kita. Salihah ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bati thayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kasih atas kehadiran Bapak-bapak berdua, para guru semua. Mohon maaf lahir dan batin, walafu minkum.
Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi wa ma taufiqi illa billah. Tawakkaltu wa ilahi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.